Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Roy Prakoso adalah dosen dari program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dosen pada tahun 2025. Adalah sebagai dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Dalam video ini akan dijelaskan rancangan pembelajaran mata kuliah manajemen internasional dengan bobot 2 SKS dan juga dilaksanakan pada semester 4. Adapun CPMK ataupun capaian pembelajaran mata kuliah ini, yang pertama adalah capaian pembelajaran CPMK 1 mampu menguasai konsep manajemen internasional. CPMK 2 menguasai konsep strategi dan lingkungan multinational company atau MNC, perdagangan dan investasi internasional. CPMK 3 mampu menguasai prinsip-prinsip dasar manajemen dan analisis manajemen strategi. CPMK 4 mampu menjelaskan kondisi politik, kondisi ekonomi regional, dan perkembangan dunia internasional terkini. CPMK 5 mampu menjelaskan konsep dasar perdagangan internasional, investasi internasional, pasar modal, dan risiko investasi dalam bisnis internasional. CPMK 6 mampu mengaplikasikan teknik negosiasi dan komunikasi serta perkembangan lintas budaya. CPMK 7 mampu bekerjasama untuk merancang, membuat dan mempresentasikan suatu solusi dalam mengatasi permasalahan global. Adapun sub CPMK 1 mahasiswa mampu mengidentifikasi perkembangan globalisasi terkait dengan perdagangan internasional, ekonomi internasional, dan juga investasi internasional. Sub CPMK 2 mahasiswa diharapkan mampu membandingkan dan menganalisa perkembangan terkait dengan perdagangan internasional, ekonomi internasional. Sub CPMK 2 mahasiswa mampu membandingkan dan menganalisis perkembangan teknik globalisasi di berbagai negara. Sub CPMK 3 mahasiswa mampu menghubungkan perubahan kebijakan politik, perubahan peraturan, perkembangan teknologi suatu negara dengan kondisi perkembangan dan pertumbuhan multinational company atau MNC. Sub CPMK 4 mahasiswa mampu mengasumsikan dan membentuk pendapat tentang pemberantasan korupsi dalam konteks etika dan tanggung jawab sosial di dunia. Sub CPMK 5 mahasiswa diharapkan mampu menunjukkan dan mencontohkan sikap dengan berdiskusi tentang etika dan tanggung jawab sosial dilihat dari konteks manajemen internasional. Sub CPMK 6 mahasiswa mampu menjelaskan dan membedakan cara entry strategy dan organization structure dalam pasar global. Sub CPMK 7 mahasiswa mampu mempresentasikan dengan mengidentifikasikan, mengkategorikan, dan mencirikan cara suatu perusahaan memasuki pasar global. Sub CPMK 7 mahasiswa mampu mempresentasikan dengan Sub CPMK 8 mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan dimensi dari sebuah budaya dalam suatu perusahaan atau organisasi. Sub CPMK 8 mahasiswa mampu menjelaskan konsep manajemen lintas budaya di dalam perusahaan atau organisasi. Sub CPMK 10 mahasiswa mampu menjelaskan dan menghubungkan konsep keberagaman dengan budaya perusahaan atau organisasi. Sub CPMK 11 mahasiswa mampu menjelaskan dan mendemonstrasikan konsep negosiasi. Sub CPMK 12 mahasiswa mampu mengkorelasikan proses dan hambatan suatu komunikasi dengan negosiasi lintas budaya dalam suatu perusahaan atau organisasi. Sub CPMK 13 mahasiswa mampu menganalisa dan menyimpulkan strategi yang tepat bagi multinational company atau MNC dalam menguatkan hubungan dengan pemerintah dan aliansi dengan
perubahan kebijakan politik, perubahan aturan, kondisi politik dan perekonomian suatu negara. Kemudian sub CPMK 14, mahasiswa dapat mempresentasikan dengan menyimpulkan suatu pendekatan perumusan strategi bagi MNC yang memiliki faktor produksi di luar negeri atau pasar internasional sebagai solusi dari permasalahan yang dihadapi. Adapun deskripsi singkat mata kuliah ini adalah membahas satu, manajemen dan apa itu manajemen internasional serta manajemen strategi, khususnya di dalam perusahaan atau suatu lembaga atau organisasi yang ingin masuk ke dalam suatu bisnis berskala internasional. Kedua, MNC, Multinational Corporation, dan strategi ekspansi ke mancanegara bisa melalui antara lain membangun suatu perusahaan baru, kemudian melakukan ekspansi langsung ataupun joint venture, ada juga dengan merger dan akuisisi dan lain sebagainya. Kemudian di sini juga akan mata kuliah ini membahas mengenai kondisi politik yang berkaitan dengan perekonomian, baik itu regional maupun secara domestik dan internasional. Kemudian di dalam mata kuliah ini akan membahas juga mengenai budaya dalam suatu organisasi lintas negara, yang mana ini akan berkaitan dengan keberhasilan suatu perusahaan untuk masuk ke dalam pasar di negara yang berbeda. Kami mengambil beberapa rujukan di dalam perkuliahan ini, antara lain satu, International Management Culture and Strategy, ini buku yang dikarang oleh Judge Richard M. A. Luton, Fred and Jonathan. Kemudian International Managing Across Border and Culture, ini dibuat di buku dikarang oleh Dresky and Helen. Kemudian Strategic Management Concept oleh Kitty Lockeren and Stephen Kiyokmarek. Buku literatur berikutnya adalah Negotiation, ini oleh Alex Ross, Managing Across Border and Culture oleh Dresky and Helen. Kemudian Strategic Management Concept oleh Fred R. Evitt. Kemudian Business Communication and Building Critical Skill oleh Kitty O'Lougher and Stephen Q. Kaczmarek. Selanjutnya ada juga Business Ethics oleh Manuel G. Velasquez. Kemudian ada juga literatur terkait dengan Negotiation oleh Roy J. Lewitsky, Bruce Berry, and David N. Saunders. Kemudian literatur dengan judul The Industries of the Future oleh Alex Ross. Adapun bobot nilai dalam mata kuliah ini adalah satu, aktivitas partisipatif sebesar 20%, kemudian project sebesar 30%, tugas sebesar 10%, UTS sebesar 20%, dan UAS atau ujian akhir semester sebesar 20%. Metode pembelajaran yang diharapkan dapat diterapkan dalam mata kuliah ini, yang pertama adalah metode pembelajaran berdasarkan sistem OBE atau Outcome Based Education, yaitu pendekatan pendidikan yang berfokus pada pencapaian hasil belajar yang spesifik dan terukur di akhir suatu program studi atau mata kuliah. Dalam OBE, kurikulum dan metode pembelajaran dirancang untuk memastikan bahwa mahasiswa mencapai kompetensi yang telah ditetapkan, bukan hanya menyelesaikan materi pembelajarannya. Selain itu, mata kuliah ini dilaksanakan secara luring maupun daring. Pelaksanaan luring dilakukan dengan perkuliahan di dalam kelas secara tatap muka, sedangkan daring dilakukan dari LMS Universitas Pancasila. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai mata kuliah Manajemen Internasional
Berikut adalah cuplikan proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat tentunya. Saya juga agak kurang sehat Pak. Baik, pagi hari ini kita akan membahas tentang manajemen internasional ya. Nanti ada juga kita akan membahas strategi. Nah, ini kita bicaranya strategi. Strategi ini penting. Kenapa? Strategi itu kita perlukan dalam rangka untuk pencapaian tujuan. Ya. Jadi semua perusahaan, ya, mau di dalam negeri, luar negeri harus punya tujuan. Kalau saya memang di bank juga, ya. Kalau kampus ini kan non-profit ya. Kalau saya di bank itu profit. Organisasi tujuannya pasti mencari laba sebesar-besarnya. Ya, tujuan mencari laba untuk apa? Dalam rangka meningkatkan shareholder value. Ya, nilai dari pemegang saham. Kalau dulu saham saya per lembarnya harganya 50.000, kemudian bisa naik dari 70.000, itu namanya value dari shareholder meningkat. Ya, kemudian juga saya sebagai pemegang saham, saya mengharap apa? Dividen. Ya, nah, kalau saya boleh cerita, saya berapa kali memimpin RUPS, rapat umum pemegang saham. Ya, sambil lulus. Jadi nanti kalau di setiap perusahaan itu biasanya setelah adanya laporan keuangan yang audited, nah, setelah diaudit itu dia akan, jadi laporan keuangan itu ada yang audited, ada yang non audited ya. Jadi ada yang non audited. Jadi kalau perusahaan ada internal ya, laporan keuangan itu terdiri dari apa sih? Neraca dan rugi laba ya. Nah, tapi kalau nggak audited ya seperti ini belum bisa dijadikan sebagai acuan, khususnya untuk pihak eksternal. Ya, nah kemudian siapa eksternal? Ini harus diaudit dulu. Pihak eksternal tuh banyak yang butuh, yang disebut dengan stakeholder. Ya, stakeholder itu apa? Ini adalah pemangku kepentingan. Siapa? Ya banyak yang butuh. Ya kan, kalau di bank itu ada nasabah, ya ada OJK, ada BI, ya pemegang saham. Nah, seperti itu. Ya, jadi harus audited. Kenapa harus diaudit laporan keuangan? Ya enggak, meskipun kita bukan orang akuntansi. Karena kalau nggak diaudit, siapa yang bisa menjamin bahwa laporan keuangannya nggak direkayasa? Ya, kalau kita belajar kasusnya Garuda Indonesia, itu kan ramai. Karena laporan keuangannya ada dua. Yang satu kondisi rugi, yang satu udah untung. Sampai triliunan. Ada di media. Nah, akhirnya dicek. Mana yang benar? Jadi masalah. Ya. Nah, jadi pentingnya ini laporan audited. Audited ini juga menjadi standar. Ya. Sekarang di Indonesia juga kita laporan keuangan itu mengandung standar keuangan internasional, ya, atau FRS disebutnya, Financial Report Standard. Ini dipakai di Indonesia. Jadi standar laporan keuangan kita sudah mengacu kepada keuangan dunia. Kenapa? Kalau perusahaan Indonesia mau jual saham, go public di negara manapun, itu sudah ada standarisasi laporan keuangan. Ya. Itu intinya. Kemudian balik lagi, ya, kenapa kita perlu strategi? Nah, perusahaan itu pertama pasti semua punya visi dan misi. Apa sih visi itu? Visi ini kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah where we headed. Where we headed. Kita mau kemana? Ya, mission itu apa? How to achieve, ya, our vision, ya kan? Bagaimana mencapai visi kita, vision and mission.
Nanti di dalam merumuskan strategi itu harus mengacu kepada visi dan misi. Ini strategi. Semua perusahaan nggak boleh keluar dari sini. Ingat nih. Nanti kalian tahu ya, jadi manajer di perusahaan atau jadi direktur sekalipun, ya saya doakan. Ya, amin. Ini dalam menyusun visi strategi nggak boleh keluar dari visi misi. Umpamanya apa? Visi menjadi perusahaan terkemuka, ya. Harus singkat-singkat aja. Terkemuka di bidang teknologi, gitu ya. Nah, gitu. Contohnya gini. Nah, apa nanti untuk mencapai itu? Ya kan? Dijelaskan di misinya. Umpamanya didukung oleh sumber daya yang kompeten di bidang teknologi, ya selalu update terhadap perkembangan teknologi, itu kan pasti arahnya ke situ. Ya. Nah, jadi visi misi. Kemudian kalau perusahaan punya tujuan, ya, ini kan strategi ini untuk mencapai to reach, ya kan, company's goal kan. Nah, jadi untuk mencapai goalnya itu harus pakai strategi. Contoh, ya, saya tadi hari ini nginep di Kuningan, ya, saya lagi tidur di Ritz-Carlton soalnya. Saya strategi sampai sini gitu, saya bilang driver lewat mana nih? Ya kan daerah macet nih pagi-pagi. Akhirnya kita lewat, nggak usah lewat ini aja Pak, lewat karena kita ngelawan arus. Oh ya udah, karena dia nggak pernah pakai map, contohnya gitu. Kalau saya harus pakai Google Map, meskipun paham jalan. Ya. Google Map itu kan bukan saya udah hafal jalan, tapi masalahnya jalan mana yang paling efisien di pagi hari kan gitu ya. Oke, nah balik lagi. Kalau kita bicara strategi, ya, bagaimana how to achieve our goals, the company goals, we are using our strategy. Nah, nanti ada yang jangka pendek, yang short term, ada yang long term, ya. Ada rencana strategik di sini. Ini apa sih rencana strategik? Perencanaan strategis menjadi semakin penting dalam dunia globalisasi, deregulasi, kemajuan teknologi, perubahan demografi serta gaya hidup saat ini. Nah, ini pentingnya kita strategik ini secara strategik mau lewat mana? Ya, saya tadi dari Kuningan ke sini itu banyak jalan. Tapi jalan mana yang akan paling efisien kan gitu ya. Nah, kita tahu globalisasi, regulasi, kemajuan teknologi, ya kan? Ada AI, ada artificial intelligence. Saya kemarin ngasih tugas anak-anak itu hari kelas ini juga ya. Saya pikir kok cepet-cepet banget sih PPT, Pak udah jadi kirim. Saya cek gitu ya, oh iya, karena udah pakai AI gitu ya. Jadi nggak nyampe 30 menit udah jadi semua. It's okay, nggak masalah, teknologi kita manfaatkan. Cuman kita nggak ada waktu aja untuk presentasi ya. Jadi untuk pendalaman materi itu sebenarnya memang harus ada waktu untuk presentasi lagi. Oke, jadi nanti ini ya, globalisasi kita tahu ini juga masalah. Nah ini menarik ya, ini kan lagi rame. Amerika mau ikut di dalam sengketa konflik antara Iran dengan Israel. Rusia udah mau ikut juga. Ini kalau perusahaan-perusahaan besar, apalagi kita manajemen internasional ya, itu kalau dia MNC globalisasi, dia udah harus mikir loh. Kita nggak berharap ya kalau dunia bilang jari. Ini kalau dua raksasa dunia ini dibilang teknologi dan alat perang sampai terlibat, kita nggak bisa imagine dari start gitu ya. Tapi itu akan membawa dampak juga ke perusahaan-perusahaan MNC. Jangan-jangan nanti kapalnya nggak bisa berlayar di wilayah konflik itu kan. Kemarin Iran sudah mengancam juga akan menyetop jalur logistik tuh, punyanya Amerika atau siapa, ya kan? Di laut dekat-dekat dia. Jadi imbasnya juga ke bisnis. Nah, kita nggak berharap sama sekali, ya. Kemarin aja Rusia dengan Ukraina itu terlibat konflik, ya. Saya buka juga di sebelahnya, besoknya ada lagi. Karena this is something it's not quite difficult ya to start. So the competitor is getting high, competition is getting high. Ya, there are many competitors. Nah, kalau gimana kalau mau bisnis ya cari yang nggak orang lain gampang masuk, punya keunggulan tadi competitive advantage, ya kan? Nah ini SDM-nya oke, kita pakai AI,
Mungkin kalian nanti mau bikin butik, mau bikin apa, udah by teknologi, nggak semua orang. Atau mau bisnis, pokoknya perangkat apa namanya digitalisasi, ya, bikin mesin pencari yang lebih unggul dan seterusnya. Oke ya, kalau ada pertanyaan langsung ya. Nah kemudian strategi ini tadi ya, jadi kita harus punya keunggulan yang kompetitif, ya, supaya nggak bisa orang copy dengan mudah, ya enggak. Ya kalau mau ngopi kita juga ngopi orang boleh, tapi dengan konsep yang namanya ATM. Apa tuh? Ya, mengamati, tiru dan modifikasi ya. Amati, tiru dan modifikasi. Oke. Tujuan strategi rencana tindakan yang mengatur alokasi sumber daya dan aktivitas lain untuk menangani lingkungan, mencapai keunggulan kompetitif yang membantu organisasi mencapai tujuannya. Kemudian strategi berubah seiring waktu sesuai dengan kondisi lingkungan namun tetap kompetitif. Jadi satu ya, tindakan ini kita alokasi SDM, ya, sumber daya manusia dan lain-lain, ya, untuk menangani lingkungan, mencapai keunggulan kompetitif. Sekarang kalian pernah dengar nggak? Sekarang ada yang lagi banyak harus dipikirkan saat ini yang terkait dengan namanya ESG, tahu? ESG pernah dengar? Nanti kalau bekerja siapa tahu ditanya, apa ESG? Have you heard before? Apa? Environment? Ya. Apa? Social and governance. Iya. Ini sekarang menjadi hal yang sangat kritikal karena lingkungan ini harus dijaga. Ya. Indonesia ini ikut konferensi Paris di mana masalah climate risk. Kemarin lihat nggak saya di TV beberapa kali, di YouTube juga, itu es di glacier di Swiss gunung itu udah longsor karena global warming. Ya, begitu dia longsor jadi banjir. Ya, yang dikhawatirkan juga di kutub itu akan seperti itu. Dia longsor, permukaan air lautnya naik, akhirnya tenggelam tuh beberapa kota. Jakarta ini diramakan juga bisa seperti itu. Karena Jakarta itu udah di bawah permukaan laut. Ya, makanya saya nggak tahu juga ya, masih layak kuning nggak tahu kalau yang ujung-ujung sana. Nah, makanya sekarang ini dalam rangka itu perlu melihat bahwa global warming ini menjadi ancaman. Kalau sekarang di bank aja ya, saya kasih tahu ya kalau kerja di bank ya. Di bank itu kan ngasih kredit kepada nasabah. Itu harus dilihat kalau dia usahanya batu bara, berapa dia limbah karbon. Harus bisa ngitung. Kalau limbah karbonnya besar, itu akan dikenakan biaya dan banknya juga harus mencanangkan untuk mengantisipasi risiko. Modalnya harus kuat. Ya, jadi masalah karbon ini nggak main-main gitu ya. Sebenarnya juga ada hal lain. Kita kalau makan saja sehari-hari nggak habis ya. Coba lihat ya, kalau kita datang ke undangan pernikahan ya, orang itu kan banyak ya sisa-sisa makanan gitu ya. Secara agama kan juga itu mubazir. Ya, mubazir itu kalau dalam yang muslim itu adalah temannya setan kan. Ternyata kita tahu nggak, sisa makanan itu dia akan menuai menghasilkan gas metana. Nah, gas metana itu ternyata juga merusak ozon. Ya, kalau ozon yang di atas itu bolong, jadi apa sih gunanya ozon? Ozon ini di atas ya, di lapisan atas. Ini dia mencegah matahari itu langsung masuk. Ya, jadi matahari itu kalau nggak ada ini, itu langsung nggak difilter lagi, sehingga panasnya langsung luar biasa. Nah, itu yang menyebabkan global warming secara teknologi seperti itu. Ya. Oke, ada pertanyaan? Oke, kita lanjut ya. Nah, saya mau masuk nanti strategi ini berubah ya. Jadi strategi ini nggak bisa seumur hidup kita pakai. Kan kita nggak tahu, kemarin contohnya nggak ada kabar Iran menyerang Israel, ya kan? Tiba-tiba ada menyerang Israel, sehingga ini ada perubahan. Udah gitu Amerika mau udah ngirim kapal induk mau ikut
main di situ. Rusia udah ngancam tadi di Putin saya baca. Jangan kirim pasukan. Wah, ini ngeri banget kalau dua raksasa udah turun ya. Janganlah. Oke ya. Dan jadi kita berubah lagi. Wah, ini tiba-tiba ada konflik geopolitik nih di Middle East. What should we do? Ya, in order to company, our company still survive gitu ya. Ya, if ya, just in case ya, the war is getting getting worse gitu ya. So what should we do? We should prepare from now on kan gitu ya. Oke, nah kompetensi ini keunggulan bersaing, mengembangkan sinergi. Jadi kalau di dalam media internasional, apalagi kita berhadapan juga dengan perusahaan-perusahaan lokal. Ya, pernah lihat sekarang taksi Vietnam banyak banget ya. Saya juga bingung, kenapa Indonesia kok nggak mulai? Kenapa harus mereka masuk, gitu kan? Itu kan perusahaan multinasional, MNC di Vietnam. Dia bawa konsepnya taksi dengan EV kan? Dan saya pernah naik, dia bakar duit sih sekarang masih kasih diskon gede-gedean dong sampai 50%. Dan nyaman juga sih. Loh sekarang ini berubah katanya. Ya saya lihat, saya ngobrol karena di depan kompleks saya itu ada mangkal taksi-taksi juga. Ya saya kadang ngobrol, Pak, sekarang susah juga teman-teman berubah aja. Mereka dengan ada taksi Vietnam ini banyak juga keambil customer. Nah, kembali lagi berubah kan? Kenapa nggak Bluebird yang mulai kan gitu ya? Kalau kita berpikir strategi ke depannya, kenapa nggak Bluebird yang mulai? Kenapa orang Vietnam, jauh-jauh Vietnam datang ke sini coba? Kalau saya sih mikirnya secara manajerial ya, kalau kalian jadi manajer ini nggak boleh terjadi. Ya, biasanya yang pertama itu harusnya yang paling diingat, kan? Dalam strategi brand strategi. Ya, kalau kalian minum teh botol yang dalam botol, apa nyebutnya Mas kalau di restoran? Mas, ada teh botol ya. Yang datang apa? Mungkin 2 tan ya. Atau kalau minum mineral apa? Mas, ada aqua ya kan? Yang datang apa? Mungkin beli mineral. Kenapa? Karena brand itu udah positioning kita ya, meskipun apapun minumnya teh botol. Nah inilah menyangkut dalam strategi marketing namanya. Ya. Nah, oke. Jadi kemudian keunggulan bersaing, mengembangkan sinergi, membangun sinergi apa sih? Kerjasama ya, membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmoni menghasilkan manfaat dan kualitas, memberikan nilai bagi pelanggan, mengetahui yang dibutuhkan. Nah, mungkin si taksi Vietnam ini dia sudah riset di Indonesia. Pastilah sebelum dia masuk investasi di Indonesia. Apa sih tipikal pelanggan di Indonesia? Oh, mereka cari yang murah, yang pelayanannya bagus, ya kan? Kalau saya lihat sekarang, saya amati. Dulu memang awal-awal keluarnya taksi online itu orang booming banget, tapi sekarang orang selektif. Saya sendiri, saya kadang nggak nyaman, karena ini kan mobil pribadi, bawa rokok, ya kan? Mas, kenapa bawa rokok? Oh, tadi ada penumpang, ya nggak boleh dong harusnya. Nah, saya nggak percaya juga. Akhirnya orang seleksi. Nah, nanti kita bicara di sini ada teorinya. Orang kan sekarang di dalam ekonomi itu ada substitute, ada barang pengganti. Kalau saya nggak cocok dengan barang saya, kita cari yang lain. Secara murah harganya, kualitasnya juga sama, apa enggak? Ya. Nah, akhirnya terjadi seleksi alam. Kita juga nggak tahu taksi Vietnam ini kan baru, kedepannya seperti apa. Ya. Jadi customer juga nanti akan menilai. Ada pertanyaan nggak? Ya. Oke, kemudian strategi yang lebih jelas, manfaat manajemen strategik ya, fokus yang lebih tajam atas faktor yang penting, meningkatkan pemahaman mengenai perubahan lingkungan yang sangat cepat. Nah ini ya, jadi perubahan lingkungan ini banyak hal ya, teknologi juga berubah dan lain-lain.